Setiap madrasah pasti akan melakukan perubahan terhadap RKAM awal yang mereka susun di awal semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola keuangan madrasah yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan share bagaimana cara melakukan perubahan anggaran listrik di RKAM. Nah, jadi kenapa saya ambil contohnya anggaran listrik ini, karena setiap madrasah pasti akan melakukan perubahan terhadap RKAM awal yang mereka susun di awal semester untuk dilaporkan pada akhir semester. Karena listrik itu dalam kasus madrasah kami ini, pada RKAM awal kami anggarkan dia 50.000 per bulan. Tetapi dalam realisasinya ternyata tidak 50.000 per bulan. Ada yang kurang dari 50.000, ada yang lebih dari 50.000. Artinya dia bervariasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan perubahannya sehingga dalam laporan itu dia real antara laporan dengan nota yang kita buat. Yang pertama, kita cari di menu. Kita masuk ke akun bendahara ya, kita masuk ke akun bendahara, kemudian kita klik rencana, di rencana, kemudian rencana kerja dan anggaran ini. Kemudian di tabel ini kita cari di bagian tagihan listrik. Kalau punya kami ini ada di sini dia, di tagihan listrik ini, pembayaran tagihan listrik. Kemudian kita ke aksi, kemudian rincian. Nah, sekarang Bapak Ibu di rincian ini, kalau ini kan dibagi menjadi dua. Kalau yang ini di APBN BOS tahap 1, kalau di sini APBN BOS tahap 2. Nah, yang akan kita lakukan perubahan adalah di APBN BOS tahap 2 ini, karena di tahap 1 kan sudah selesai, sudah kita laporkan. Maka di sini kita klik aksi di bagian ini, kemudian kita klik edit. Nah, sekarang coba kita perhatikan bahwa di RKAM kami tulis 6 saja. Kenapa? Karena kami samakan setiap bulannya. 6 kali 50.000 ini, satuannya 50.000. Jadi Juli 50, Agustus, September sampai Desember itu rata dia 50.000. Tetapi dalam realisasinya Juli itu tidak 50, bahkan lebih dari 50. Sampai ke Desember ini berbeda, bervariasi dia. Nah, sekarang kita lakukan perubahan dengan cara mengklik pertama kali untuk di komponen biayanya. Kemudian di sini kita klikkan listrik ya. Listrik pasca, karena dia langsung mengarah ke sini. Listrik pasca bayar, kita pilih harga, kemudian kita tetapkan harga. Nah, untuk menetapkan harga ini Bapak Ibu, yang mau kita input pertama ini adalah listrik di bulan Juli. Maka saran saya Bapak Ibu sebaiknya membuat tabel rekap belanja listrik Bapak Ibu dari Juli, Agustus, September, Oktober. Juli berapa, Agustus berapa, sampai ke Desember berapa. Nah, jadi yang pertama ini kita akan menginput untuk harga satuan listrik yang kita pakai untuk di bulan Juli. Nah, kebetulan di tempat kami listrik di bulan Juli itu jumlahnya adalah 50.500. Oke, kita simpan. Nah, jadi listrik prabayar di sini setelah kita simpan menjadi koefisiennya 1, kemudian anggarannya 50.500. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik ini. Agustus kita rubah menjadi kosong, September kosong, karena ini khusus kita di bulan Juli. Nah, begini. Jadi setelah kita kosongkan ini, maka di sini kita isi 1 di Juli ya. Nah, untuk akun belanjanya kita pilih belanja langganan listrik. Maka di sini akan muncul simpan. Kalau simpan ini belum muncul, berarti ini belum kita klik. Nah, jadi 50.500 ini adalah untuk di Juli saja. Kita simpan. Oke, berbeda dengan yang tadi. Sekarang kita tambahkan lagi. Kita tambah di sini, kita klik tambah. Untuk kita input belanja listrik di bulan Agustus. Kita klik pendapatan, kita klik APBN BOS tahap 2, kemudian ke komponen biaya, sama seperti tadi listrik prabayar pasca ya.
Kita klik pilih harga, tetapkan harga. Nah sekarang di catatan kita, catatan kecil tadi itu berapa untuk belanja listrik kita di bulan Agustusnya. Kalau di tempat kami ini kebetulan adalah 31.800. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita klik akun belanjanya menjadi belanja langganan listrik. Oke. Nah, maka di sini sekarang karena kita adalah untuk belanja di bulan Agustus, untuk listrik Agustus, kita klik satunya itu di Agustus saja gitu. Yang lain biarkan kosong. Oke, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita input listrik untuk di bulan September. Kita tambah pendapatan sama APBN BOS ya. Kemudian kita klik komponen biaya, kita cari listrik, pasca bayar, kita pilih harga, tetapkan harga. Sekarang kita input adalah berapa kita habiskan dana untuk anggaran listrik di bulan September kemarin. Kalau tempat kami ini dia cukup tinggi, 104.500. Oke, kita simpan. Setelah itu kita klik untuk di akun belanjanya, belanja langganan listrik. Di sininya 1, kemudian September ya. Di Septembernya kita bikin 1. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita tambahkan. Sekarang untuk listrik di bulan Oktober. Sama seperti tahapan sebelumnya. Harganya ini kita samakan dengan listrik kita di bulan Oktober kemarin. Punya kami ini 84.000. Simpan. Kemudian di akun belanjanya langganan listrik di Oktobernya kita klik 1, kita ketik 1 karena kita bayar Oktober ya anggarannya. Simpan. Sekarang selanjutnya untuk November. Harganya di November ini listrik kami kemarin habisnya itu 90.500. Simpan. Akun belanjanya pilih ini sama. Nah, untuk di sininya kita carikan di November ya, karena kita bicara atau menganggarkan untuk di November. Oke, kita simpan. Yang terakhir untuk listrik ini adalah kita tambahkan untuk yang bulan Desember. Kita tentukan harganya. Kalau di tempat kami kemarin listrik bulan Desember itu adalah 93.000. Oke, kita simpan. Untuk akun belanja listrik, kemudian untuk di RKA nya kita buat satunya itu di Desember. Setelah itu kita simpan. Maka akan kita lihat di sini Bapak Ibu berubah dari tampilan pertama tadi, di mana di rincian anggaran kerja dan anggaran untuk tagihan listrik ini dia menjadi banyak seperti ini karena sudah kita rubah per bulan. Yang ini yang di APBN BOS tahap 2 ya. Kalau tahap 1 sudah APBN BOS tahap 2 ini untuk bulan Julinya, kemudian Agustus, September, Oktober, November dan Desembernya. Oke, untuk langkah terakhir dalam setiap melakukan perubahan itu adalah kita melakukan persetujuan di akun kepala madrasah seperti ini ya. Listrik ini kalau punya saya ini sudah disetujui. Caranya adalah dengan klik aksi persetujuan, kemudian klik disetujui pada setiap belanja yang kita rubah tadi. Di sini berarti kita melakukan 6 kali persetujuan karena tadi kita sudah mengubah untuk belanja listrik itu selama 6 bulan. Begitu saja Bapak Ibu, bagaimana cara melakukan perubahan anggaran listrik dari RKAM awal menjadi RKAM perubahan. Nah, jadi perubahan-perubahan semacam ini akan
bisa kita lakukan hanya jika di dashboard kita itu atau di bagian depan kita itu belum tertulis selesai, melainkan pergeseran seperti ini. Jadi sistem itu akan mengunci. Apabila sudah dikunci oleh sistem, maka ini akan berubah menjadi selesai gitu ya. Tidak bisa kita lakukan perubahan. Maka di sini tertulis 5 hari lagi, maka kita bisa melakukan perubahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.